Halo anak-anak hebat. Kembali lagi bersama Pak Guru di sini. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Simak video pembelajaran berikut ya anak-anak. Ayo belajar. Desa tempat tinggal kalian tentunya pasti pernah mengadakan gotong royong dalam membersihkan lingkungan, bukan? Bergotong royong melakukan kebersihan lingkungan termasuk kegiatan yang menunjukkan persatuan di dalam masyarakat. Lalu, apa sajakah kegiatan lain yang menunjukkan sebuah persatuan? Kegiatan yang menunjukkan persatuan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, di lingkungan rumah, yang kedua, di lingkungan sekolah, dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Contoh kegiatan di lingkungan rumah yang menunjukkan persatuan adalah yang pertama, membersihkan rumah bersama keluarga. Contoh yang kedua, melakukan kegiatan musyawarah bersama keluarga. Dan contoh yang ketiga, merawat tanaman di rumah bersama keluarga. Contoh kegiatan di lingkungan sekolah yang menunjukkan persatuan adalah yang pertama, merapikan permainan. Contoh yang kedua, melakukan kegiatan musyawarah permainan bersama teman di kelas. Dan contoh yang ketiga, membersihkan tempat bermain atau ruang kelas. Contoh kegiatan di lingkungan masyarakat yang menunjukkan persatuan adalah yang pertama, gotong royong membersihkan desa. Contoh yang kedua, melakukan kegiatan musyawarah sebelum bermain. Dan contoh yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Tuhan telah menciptakan makhluk hidup di bumi. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri tumbuhan sebagai makhluk hidup? Baik, yang pertama yaitu bergerak. Tumbuhan bergerak karena ada rangsangan dari lingkungan. Contohnya, bunga matahari bergerak mengikuti datangnya cahaya matahari. Ciri yang kedua yaitu bernapas. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata dan lentisel. Ciri yang ketiga yaitu makan. Tumbuhan memerlukan air, oksigen, karbon dioksida, dan zat arat untuk bertahan hidup. Ciri yang keempat yaitu peka terhadap rangsang. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, bunyi, dan sentuhan. Contoh tumbuhan yang peka terhadap rangsang yaitu putri malu yang akan mengatupkan daunnya apabila disentuh. Ciri-ciri yang kelima yaitu berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara alami atau tanpa bantuan manusia, dan secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Contoh berkembang biak dengan cara alami, yaitu dengan tunas, biji, umbi, dan spora. Sedangkan dengan cara buatan, yaitu stek dan mencangkok. Ciri-ciri yang keenam, yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan yang dialami tumbuhan yaitu ciri-cirinya batang bertambah besar, sedangkan perkembangan yang dialami oleh tumbuhan yaitu ciri-cirinya munculnya bunga, daun, dan buah. Untuk memahami lebih lanjut, anak-anak simak perkembangbiakan tumbuhan berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas.
Tunas adalah tumbuhan muda yang muncul di sekitar tumbuhan induk. Perkembangbiakan dengan tunas dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, tunas batang. Contohnya yaitu ada pohon bambu dan pohon pisang. Yang kedua yaitu ada tunas daun. Contohnya yaitu cocor bebek. Dan yang ketiga yaitu tunas akar. Contohnya yaitu pohon cemara dan pohon karse. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Terbentuknya biji didahului proses penyerbukan. Penyerbukan terjadi pada bunga. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah anggrek, jagung, dan mangga. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi. Umbi merupakan bagian tanaman yang membesar di dalam tanah. Perkembangbiakan dengan umbi dibagi menjadi 3 anak-anak, yaitu yang pertama, umbi akar, contohnya yaitu ada wortel, singkong, dan lobak. Yang kedua, yaitu dengan umbi batang. Contohnya yaitu ada ubi dan kentang. Yang ketiga yaitu ada umbi lapis. Contohnya yaitu bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara spora. Spora berbentuk seperti biji, berukuran kecil dan ringan sehingga mudah tertiup angin. Spora terkumpulnya pada kotak spora ya anak-anak, berupa bintik-bintik hitam umumnya di permukaan daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku yaitu ada tumbuhan paku ekor kuda dan paku suplir. Dan yang terakhir, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tanaman. Stek dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, ada stek akar. Contohnya yaitu sukun. Yang kedua, ada stek batang. Contohnya yaitu daun sirih, tebu, dan singkong. Dan yang ketiga yaitu ada stek daun. Contohnya yaitu begonia. Ayah Dika memiliki 8 buah pot tanaman. Tanaman tersebut akan ditanam sama-sama oleh ayah, ibu, Dika, dan anak. Pot akan dibagikan ke masing-masing keluarga secara merata atau adil, sehingga sisanya menjadi 4. Kemudian, 4 pot yang tersisa dibagikan lagi kepada masing-masing keluarga secara adil, sehingga sisanya adalah 0. Maka, setiap anggota keluarga itu memperoleh masing-masing 2 pot. Secara matematika dapat dituliskan sebagai bentuk pengurangan berulang, yaitu
8 dikurangi 4 sampai hasilnya menjadi 0. Bilangan 8 dikurangi bilangan 4 sampai habis itu sebanyak 2 kali. Pengurangan berulang tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pembagian bilangan, yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi, banyak pot bunga yang diterima di setiap anggota keluarga adalah 2 pot. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Berapakah hasil pembagian dari 60 dibagi 10? Secara matematika dapat dituliskan dalam bentuk pengurangan berulang, yaitu 60 dikurangi 10 sampai hasilnya menjadi 0. Bilangan 60 dikurangi bilangan 10 sampai habis, yaitu sebanyak 6 kali. Pengurangan berulang tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pembagian bilangan, yaitu 60 dibagi 10, hasilnya 6. Dengan kata lain, pembagian dapat dilakukan dengan pengurangan berulang sampai habis, atau hasilnya 0 ya anak-anak. Selain menggunakan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0, anak-anak juga dapat menggunakan cara bersusun pendek. Berapakah hasil dari 130 dibagi 5? Di dalam cara bersusun pendek, anak-anak dapat membagi satu persatu bilangan dimulai dari depan atau nilai tempat ratusan. 1 dibagi 5 itu tidak bisa ya anak-anak. Maka dari itu anak-anak ambil 2 angka berikutnya, yaitu 13. 13 dibagi 5 berapa? Nah, anak-anak dapat melihat perkalian 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 13 atau mendekati 13. Tidak boleh lebih dari 13 ya anak-anak. Ya, benar sekali. 5 dikali 2 yang mendekati 13. Maka dari itu, angka 2 itu anak-anak tulis sebagai hasil bagi. Anak-anak tulis pada bagian atas garis. Kemudian setelah anak-anak menuliskan hasil baginya, anak-anak langsung mengalihkan. 2 dikali 5 itu hasilnya 10. Anak-anak tulis tepat di bawah angka 13. Setelah menuliskan hasil perkaliannya, anak-anak langsung menguranginya. 13 dikurangi 10, itu hasilnya berapa? Ya, benar sekali, hasilnya 3. Lanjut sekarang kita mulai membagi. 3 dibagi 5 tidak bisa ya anak-anak, maka dari itu kita turunkan bilangan yang belum dibagi, yaitu angka 0. Jadi 30 dibagi 5 berapa anak-anak? Kembali lihat perkalian 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 30 atau mendekati 30? Ya benar sekali. 5 dikali 6, maka dari itu angka 6 anak-anak tulis sebagai hasil bagi. Setelah menuliskan hasil baginya, anak-anak langsung mengalihkan. 6 dikali 5 itu hasilnya 30. Anak-anak tulis tepat di bawah angka 30. Setelah menuliskan hasil kalinya, anak-anak langsung menguranginya. 30 dikurangi 30, hasilnya 0. Apabila hasil pengurangannya itu adalah 0, maka pembagian sudah selesai. Maka dari itu, hasil dari 130 dibagi 5 itu adalah 26. Sekian video pembelajaran dari Bapak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya!